oleh Allah. Memilih seperti ini bukan sembarang. Kepada orang-orang yang Allah suka. Kepada orang-orang yang Allah cintai, Allah akan berikan agama kepada mereka. Yang Allah tidak sukai, Allah tidak akan berikan agama. Orang-orang yang Allah benci, Allah tidak akan berikan agama. Allah akan berikan agama. Allah akan berikan Islam, iman kepada Allah yang Allah cintai. Kepada orang yang Allah cintai. Warisan ini karunia Allah. Namun bagaimana kebesaran Islam, kebesaran din, kebesaran agama wujud dalam diri. Hari ini nilai agama telah dizalimi oleh umatnya sendiri. Nilai Islam telah dipancung oleh umatnya sendiri. Agama telah diinjak-injak oleh umatnya sendiri. Agama telah jadi yatim piatu. Agama telah tercecer di jalanan. Agama telah terinjak-injak. Agama telah terbuang di tong-tong sampah. Agama telah hanyut dengan sungai-sungai. Agama telah hilang. Kehebatan agama sudah tidak ada lagi di hati-hati orang Islam. Para Rasul diutus oleh Allah untuk tanamkan agama pada kehidupan manusia. Mereka datang untuk menyampaikan agama. Dan asas daripada agama adalah apa yang pertama kali disampaikan oleh seluruh anbiya, yaitu la ilaha illallah. Semua nabi menyeru kepada perkara yang sama. Semua rasul menyeru kepada perkara yang sama, yaitu kepada keimanan. Bagaimana la ilaha illallah ini wujud pada hati-hati setiap muslim. Bagaimana kebesaran Allah tertanam betul dalam setiap hati orang Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Keagungan Allah, kehebatan Allah hari ini tidak dikenal. Rasulullah menawarkan kepada mereka perkara yang justru luar biasa ditentang oleh orang jahil ketika itu. Ketika Abu Jahal ditanya, engkau tahu bagaimana aminnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jujurnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkau betapa tahu bagaimana baiknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad, lalu kenapa engkau menentang? Apa jawab Abu Jahal? Demi Allah, aku yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Rasulullah Muhammad adalah sejujur-jujurnya manusia. Muhammad adalah sebenar-benarnya manusia. Aku menentang bukan diri Muhammad. Aku tentang apa yang dibawa oleh Muhammad. Aku menentang apa yang ditawarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Iman. Nabi menawarkan iman kepada Allah. Bertentangan dengan keyakinan manusia ketika itu kepada berhala. Nabi membawa keyakinan kepada Allah yang satu. Di tengah keyakinan manusia kepada asya, kepada benda, kepada berhala, kepada makhluk, kepada ini dan itu. Tapi Rasulullah menawarkan Allah yang satu. Allah yang Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain. Allah lah pemilik barat dan timur. Allah Rabbus Samawati wal Ardh. Allah pemilik 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Semua dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Malik, Allah Khalik, Allah Razik, Badi'us Samawati wal Ardh. Yang tadinya tidak ada, diadakan oleh Allah. Yang tadinya kosong, diwujudkan oleh Allah. Al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin. Allah yang menampakkan. Allah lah yang mengadakan semua ini. Menciptakan 7 lapis langit dengan kuasanya. Menciptakan 7 lapis bumi dengan kuasanya. Allah yang mengendalikan. Semua dalam tangan genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikenalkan manusia kepada Allah yang satu. Supaya mereka tahu siapa yang sebenarnya paling berhak. Ahakku menzukir. Yang paling berhak untuk diingat. Ahakku man ubid. Yang paling berhak untuk disembah. Ahakku man malak. Yang paling berhak untuk memiliki yang merajai. Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hebatnya lagi. Allah menguasai seluruh alam semesta ini. Wahdahu la syarikalah. Tidak meminta kepada siapapun. Tidak ditolong oleh siapapun. Tidak dibantu oleh siapapun. Tidak bergantung kepada siapapun. Wahdahu la syarikalah dengan berdiri sendiri. Laisa kamitslihi syai'. Tidak bisa disukai.
Lam yakun lahu kufuwan. Tidak bisa dimiripi, tidak bisa diserupai, tidak bisa disamakan dengan siapapun dan apapun. Allahu Ahad. Kamu mau menjadikan Allah dengan Allah syarikat? Allah satu. Wa man yarju liqa'a rabbih faly'amal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kalau engkau ingin jumpa dengan Allah, engkau ingin bertemu, melihat, memandang wajah Allah, wala yusyrik bi'ibadati rabbih, keluarkan dalam hati kuasaan Allah, masukkan hanya Allah. Oh, berat tadi, berat luar biasa. Musyrikun, kafirun, berat luar biasa. Mengeluarkan makhluk daripada hati dan memasukkan Allah satu-satunya di dalam hati. Perjuangan yang luar. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Perjuangan sepanjang hayat. Perjuangan sepanjang umur kita. Sampai Allah cabut nyawa. Tidak sekejap mata pun kita boleh lepas. Memasukkan Allah, memelihara Allah di dalam hati. Bukan hanya sekedar masuk, tapi keluarkan makhluk. Mau masukkan Allah, harus keluarkan makhluk. Ada Allah, tapi ada makhluk. Mardud indallah, tertolak di sisi Allah. Allah masuk, makhluk juga masuk, ditolak oleh Allah. Wahdahu la syarikalah. Hanya Allah ya. Jangan disamakan, jangan diserupai. La syarikalah. Allah ditawarkan kepada manusia. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Allah ditawarkan kepada manusia. Setiap manusia didatangi, ini masukkan Allah, masukkan Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, inilah agama. Awal asas dari semua itu iman kepada Allah. Bagaimana hak betul, yakin betul kepada Allah. Bagaimana hebatnya Allah. Bagaimana khazanah Allah. Bagaimana kuasanya Allah. Dengan kudratnya Allah subhanahu wa ta'ala mengatur seluruh alam semesta ini. Allah tidak pernah salah. Allah tidak pernah cacat. Aib apapun bersih. Maha zat yang bersih. Sempurna sifat. Sempurna zatnya. Tidak ada aib sedikit pun. Tidak ada cacat sedikit pun. Tidak ada kurang sedikit pun. Tidak ada salah sedikit pun pada Allah. Yakin kepada Allah. Iman kepada Allah. Tuhan menawarkan Allah. Allah di dalam hati. Allah datang kepada setiap manusia. Tidak bisa setengah-setengah. Hadirin yang dimuliakan. Inilah. Seandainya iman datang kepada manusia. Allah sudah masuk ke dalam hati manusia. Maka akan muncul amalan-amalan yang diridhai oleh Allah. Kebaikan-kebaikan yang disukai oleh Allah. Ujung rambut hingga ujung kaki akan menjadi pabrik-pabrik kesolehan. Semua pori-pori akan mengalirkan kebaikan demi kebaikan. Apabila iman, inna fil jasadi lamudghah. Sesungguhnya di dalam jasad ini ada satu gumpalan. Idza saluhat, kalau gumpalan ini benar, kalau gumpalan ini lurus, kalau gumpalan ini betul, maka akan betul seluruh amalan. Tapi kalau gumpalan ini salah, gumpalan ini rusak, maka akan rusak seluruh amalan. Kalau iman hadirin yang mulia masuk kepada orang-orang kaya, maka mereka akan menjadi orang-orang yang mulia. Dirindukan. Mereka menjadi orang-orang terkenal di akhirat. Pintu-pintu surga lebet sama mereka. Bidadari-bidadari cemburu kepada mereka. Kalau iman sudah masuk ke dalam diri mereka yang digunakan oleh Allah, sepenuhnya Allah, maka mereka akan betul-betul menjadi orang yang mulia. Dan yang namanya hati itu senantiasa longgar. Dimasuki apa saja benda pasti longgar. Dimasuki satu truk emas longgar. Bapak semua punya 7 kerajaan di muka bumi ini tetap akan longgar. Masih kurang, belum pas. Pengen lagi, ditambahin lagi dunia tetap saja longgar. Punya 4 istri masih kurang, 10 istri masih kurang. Baru pas hati itu krep apabila dimasuki dengan kebesaran Allah.
Wah, pas. Kalau sudah masuk kebesaran Allah, cukup. Kalau sudah jumpa Allah, akan jumpa semuanya. Kalian dapatkan Allah, dapatkan segalanya. Tapi kalau kalian hilang Allah, kalian kehilangan semua. Tetap aja kurang. Tetap aja kurang. Tetap aja kurang. Makanya agama, perbaikan iman. 13 tahun lamanya. Rasulullah terus hanya iman dan iman. Bagaimana kita jaga? Yang selanjutnya hadirin semua ta'ala. Kalau agama ini hilang dari diri kita, maka berarti kita mengundang bencana pada hidup. Agama diinjak, kita akan diinjak. Agama dibuang, kita akan dibuang. Agama diurus, kita akan diurus. Agama diperhatikan, kita akan diperhatikan. Agama dibela, kita akan dibela. Kalau kita sisihkan agama, Allah akan sisihkan kita. Kita jauhkan agama, Allah akan jauhkan kita. Kita dekati agama, Allah akan dekat dengan kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, nilai agama mempengaruhi kehidupan manusia. Sesungguhnya alam semesta ini tunduk kepada manusia apabila ada agama. Semua akan bersahabat, semua akan berkhidmat, semua akan melayani kepada manusia selama manusia pada agama. Tapi ketika manusia buang agama, sisihkan agama, nomor 2kan agama, mereka tidak dipandang lagi oleh alam semesta. Semua diciptakan untuk berkhidmat, untuk manusia. Selama ada agama. Bagaimana para sahabat ini? Mereka didatangkan kepada mereka khazanah langit dan khazanah bumi. Allah datangkan ketika para sahabat ada agama pada diri. Kemudian untuk bagaimana wujud kebesaran agama, wujud keagungan agama pada diri kita, kita mesti wujudkan warisan kedua Nabi. Warisan pertama agama, warisan yang kedua usaha agama. Dua warisan ini tidak boleh kita pisah-pisahkan. Selama ada agama, tidak ada usaha agama, agama akan habis. Walaupun ada padi di semua toko, ada padi di semua pabrik, tapi petani tidak kerjakan sawah mereka, pada satu ketika padi akan habis. Kenapa padi-padi masih terus dapat kita makan, berasnya, nasinya kita makan? Karena selama masih ada petani kerja atas sawah mereka, maka senantiasa beras akan ada. Begitulah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Agama akan bernilai dalam hati manusia selama ada usaha agama. Agama akan hilang dari hati manusia ketika usaha agama tidak ada lagi dalam hati. Maka Nabi mewariskan usaha agama dan usaha agama. Agama dan usaha agama. Rasulullah SAW adalah akhir Nabi. Khatamun Nabiyyin. Penutup segala Nabi. Tidak akan ada Nabi lagi setelah Nabi SAW. Tidak ada lagi Rasul setelah Rasulullah SAW. Ana khatamun nabiyyin. Saya itu penutup. Tapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nabi tidak hanya mewariskan agama kepada para sahabat dan umat. Tapi Nabi mendidik sahabat untuk bagaimana usaha atas agama. Nabi ajarkan bahwa agama akan wujud dalam kehidupan manusia dengan pengorbanan. Dengan kerisauan. Dengan tangisan. Dengan segala kesengsaraan, kepedihan, penderitaan. Agama akan masuk dalam diri. Tanpa usaha agama tidak akan mungkin masuk pada diri manusia. Maka Nabi SAW didik para sahabat radhiyallahu anhum usaha atas agama. Setiap mereka. Pertama kali Nabi SAW didatangi hadirin SWT oleh malaikat Jibril untuk baca Iqra. Satu riwayat katakan surat yang pertama adalah Al-Fatihah. Nabi ketakutan, Nabi lari. Didatangi oleh malaikat, Nabi lari. Dinasihati oleh Waraqah, engkau dengar. Dengar, jangan takut. Engkau dengar. Karena engkau akan diberi satu kerja yang agung. Engkau dengar. Bila engkau sudah terima dan engkau dengar, maka sesungguhnya di belakang engkau Allah yang akan menjaga engkau dari semua godaan. Maka ketika Nabi menerima Iqra, dibangun. Dan Allah biarkan hadirin 7 bulan lamanya. Tidak turun-turun lagi wahyu. Setelah setelah Nabi disuruh untuk bangun. Kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Bangun, ingatkan manusia, besarkan Allah. Nabi berkeliling di tengah manusia. Nabi SAW undang seluruh ahli keluarganya. Nabi kumpulkan, Nabi sembelih.
Nabi berkhidmat, sediakan bagi mereka makanan. Nabi panggil, wahai Bani Abdul Manaf, wahai Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Quraisy, wahai Lu'ai, semuanya dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diundang makan oleh Rasulullah SAW. Setelah makan, Nabi SAW bertanya, adakah di antara kalian yang meragukan aku? Seandainya aku katakan di balik gunung ini akan ada musuh yang besar. Dia berkata, ya Rasulullah, wahai Muhammad, kami percaya engkau pasti benar. Maka kata Rasulullah SAW, sesungguhnya aku mendapatkan amanah untuk menyampaikan agama kepada kalian. Seandainya kalian siap membantu aku di sisi aku, maka aku akan bersaksi kalian di mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah di antara kalian yang siap untuk membantu aku? Tidak ada satu pun yang berdiri kecuali Ali radhiyallahu anhu. Saya siap ya Rasul. Anak kecil. Nabi tanya lagi, siapakah yang siap membantu aku? Tidak ada yang siap. Ali lagi berdiri. 3 kali Nabi berseru, siapakah yang siap membantu aku? Tidak ada yang siap. Ali. Bahkan Abu Lahab katakan, tabban laka. Ya Muhammad, apakah hanya untuk ini engkau jama'atani, engkau kumpulkan kami semua? Maka hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi datangi, Nabi ini usaha atas mereka, ditolak, diusir, dicela, disakiti. Tapi hebatnya Nabi mu ajar bahwa agama tidak bisa kalau tanpa usaha agama. Nabi ajak para sahabat ikut usaha agama. Semua sahabat ikut dengan Nabi kelaparan, sahabat kelaparan. Nabi sengsara, sahabat sengsara. Nabi dicerca, sahabat dicerca. Nabi dicaci, sahabat dicaci. Sahabat menderita. Nabi diikat dengan batu, ya suddu sulbahu bil hajar. Diikat perutnya dengan batu untuk tahan lapar. Sahabat semua pun diikat perutnya dengan batu untuk menahan lapar. Sahabat dihina, Nabi dihina, semua apa yang dirasakan oleh Nabi, sahabat ikut. Sahabat tahu bahwa agama tidak akan mungkin datang tanpa usaha agama. Mereka ikut pergerakan Nabi. Apapun yang Nabi lakukan, mereka lakukan. Apapun yang Nabi rasakan, mereka ikut rasakan. Kepedihannya, kesedihannya, tangisannya. Nabi menangis, tangis, sahabat menangis, tangis. Nabi bercucuran air mata, mereka bercucuran air mata. Mereka bercucuran juga darah-darah dari mereka habis makan. Datang tawaran kepada Nabi. Datang hinaan kepada Nabi. Sahabat ikut di belakangnya. Sahabat ikut. Abu Bakar, Ali radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu. Semua ikut dengan Nabi. Nabi bergerak, mereka bergerak. Mereka juga ikut merasakan kepedihannya. Bahwa agama ini tidak mungkin akan datang pada manusia tanpa usaha agama. Tanpa pengorbanan agama. Bahkan ketika itu hadis SWT, sampailah Nabi SAW bersama para sahabatnya. Menangis, ya Allah. Kapankah engkau turunkan pertolongan engkau kepada kami, ya Rabb? Ya Allah. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wa dharra wa zulzilu. Kalian menyangka gampang saja masuk surga, padahal belum datang kepada kalian. Tidakkah kalian baca bagaimana para sahabat bersama nabinya? Mereka menderita untuk agama. Mereka merintih, mereka menangis, mereka sengsara. Wazulzilu, sampai mereka goncang, hadirin salah. Sampai Nabi pun sudah hampir putus asa. Para sahabat hampir putus asa. Mata nasrullah, ya Allah, kapankah engkau akan turunkan nusrahnya, ya Allah? Engkau janji, ya Allah. Engkau janji engkau akan turunkan nusrah. Kapan, ya Allah? Bagaimana Ammar bin Yasir? Bagaimana Bilal bin Rabah? Disiksa. Pertolongan Allah belum lihat lagi. Pertolongan Allah belum nampak. Iman mereka diguncang-gancing betul-betul. Bertubi-tubi ada yang yakin mereka diuji oleh Allah. Apakah mereka yakin tetap kepada Allah? Dijemur, disiksa, diselar dengan besi yang panas, kelaparan, kesedihan, kematian demi kematian. Hadirin yang dimuliakan oleh untuk dapatkan agama tidak mudah. Sampai Allah ceritakan mereka hatta yaqular Rasul. Sampai Nabi sendiri bertanya. Sahabat juga bertanya, mata Rasulullah, kapankah pertolongan Allah? Tapi umat ini memang diberikan oleh Allah kelebihan.
Wa mimman khalaqna ummatan yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun. Dan di antara umat-umat yang aku ciptakan, kata Allah, wa mimman khalaqna ummatan yahduna bil haqq. Mereka umat menjadi sebab hidayah. Allah pilih umat ini menjadi umat penyebab hidayah. Allah katakan hadirin sekalian, umat ini sebagai khairu umat. Umat yang terpilih. Yang seperti apa? Rasulullah sabdakan, khairul quruni qarni. Sebaik-baik zaman, ini zamanku ini. Bukan yang sudah ada komputer, bukan yang sudah ada IT, teknologi, bukan yang sudah hebat-hebat pangkatnya, kendaraannya, kecanggihannya, tidak. Tapi umat yang terbaik adalah yang berdarah-darah untuk agama. Umat yang terbaik adalah yang diinjak-injak untuk agama. Umat yang terbaik adalah yang perutnya diikat dengan batu untuk agama. Umat yang terbaik adalah yang berpisah dengan istrinya, berpisah dengan anaknya. Mereka itu dikatakan khairul quruni qarni. Umat ini Allah. Tidak ada umat seistimewa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka masih di dunia, tapi nama-nama mereka telah disebut Nabi Muhammad sebagai ahli surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah, Zubair fil jannah, Abdurrahman fil jannah, Sa'ad fil jannah, Abu Ubaidah fil jannah, Ashraf Mubasyarah. Mereka masih hidup tapi sudah disebut namanya. Mana umat yang seperti itu? Umat Nuh, umat Hud, umat Yusuf, umat Ibrahim. Tidak ada satupun umat mereka yang disebut sebagai ahli jannah kecuali umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi katakan, engkau tahu ahli surga? Lihat, Nabi Muhammad. Engkau tahu ahli surga? Lihat, Bilal bin Rabah. Mereka ada di dunia, mereka masih menginjak bumi, tapi nama mereka telah disahkan. Aujaba jannah li Sa'ad radhiyallahu anhu. Wajib Sa'ad masuk surga, bayangkan. Wajib Sa'ad masuk surga. Hadirin, nama-nama para sahabat disebut satu persatu. Karena apa? Mereka ikut berjuang seperti Nabi. Mereka bergerak seperti Nabi. Mereka menderita seperti Nabi. Mereka kesusahan seperti Nabi. Mereka di suatu merana, sengsara seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesedihan mereka, tangisan mereka seperti Nabi. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir suatu. Janjikan semua berita-berita surga Nabi sampaikan kepada mereka. Kepada Ammar, ya Ammar, sabar. Sesungguhnya balasan engkau adalah surga. Ketika Ammar disiksa, ketika Bilal disiksa, Rasulullah janjikan surga. Apalagi yang dicita-citakan oleh orang beriman kecuali surga. Dan mereka dapatkan ketika mereka masih hidup. Bukan karena kekayaan mereka, bukan karena kepintaran, kekasepan, kegantangan mereka. Tidak. Tapi mereka ikut dengan Nabi. Mereka kerja ikut seperti Nabi. Bergerak seperti Nabi. Berpikir seperti Nabi. Risau seperti Nabi. Menangis seperti Nabi. Berkorban seperti Nabi. Laki-lakinya, wanitanya, anak-anaknya seperti Nabi. Sehingga muncul hadis-hadisnya. Ahli tafsir. Tafsir hadis. Apabila menyebut nama-nama sahabat. Manaqib sahabat radhiyallahu anhum. Mereka katakan, tidak ada pada umat yang satu demi satu namanya disebut. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala istimewakan umat ini hadis matlah di kurun awal Nabi sallallahu alaihi wasallam bergerak dalam masa yang paling susah. Zainab radhiyallahu anha dinikahkan dengan Rasulullah SAW oleh Allah di arsy. Adakah umat lain yang dinikahkan dia masih hidup di dunia? Langsung Allah yang menikahkan mereka. Zainab siapa? Orang biasa. Tapi bagaimana pengorbanan Zainab untuk agama? Sehingga Allah suka mereka. Khadijah radhiyallahu anha, orang yang masih hidup, tapi senantiasa disalami oleh Allah dan Jibril alaihissalam. Selalu Jibril datang menyampaikan salam untuk Khadijah ya Rasulullah. Allah sampaikan, adakah umat lain yang seperti Khadijah? Siapakah Khadijah? Umat ini. Wa mimman khalaqna ummatan yahduna bil haqq wa bihi. Karena apa? Umat ini penyebab hidayah. Umat ini penyebab hidayah. Umat ini bergerak bersama Nabi. Ada usahanya. Semua amalan yang menjadi sebab hidayah. Suatu ketika Nabi SAW menaklukkan Bani Mustalik. Maka tertawan 700 orang tawanan. Tiba-tiba ada satu orang wanita. Barrah radhiyallahu anha. Dia ini, ya Rasulullah, bebaskan aku.
Aku akan tegus. Kalau engkau bebaskan aku, engkau akan dapat kemuliaan. Nabi lihat ini Barrah, dia pun bebas. Setelah dibebaskan, kemudian Nabi nikahi. Namanya Siti Juwairiyah, Ummahatul Mukminin. Dinikahi oleh Rasulullah. Begitu mereka yang 700 tawanan ini dibagi-bagikan oleh Rasulullah kepada setiap rumah, setiap sahabat memiliki tawanan. Orang-orang kafir. Tapi begitu Juwairiyah dinikah oleh Nabi SAW, maka sahabat berpikir, ini keluarga Nabi, keluarga Juwairiyah, masa menjadi tawanan? Akhirnya serentak mereka bebaskan semua 700 tawanan. Tanpa ada tebusan. Mereka ikut Nabi. Nabi bebaskan, mereka pun bebaskan tawanan. Maka hadis masalah 700-700-nya pun masuk Islam. Mereka dibebaskan. Jadi penyebab hidayah. Apabila iman, agama, dan usaha agama ada pada diri, maka Allah turunkan nusrah. Para sahabat mereka mengalami 4 hadis. Masa jahiliyah, masa hidayah, masa tarbiyah, kemudian masa nusratullah ghaibiyah. Datang kepada mereka. Maka hadis muatlah Nabi ajarkan ini. Semua sahabat adalah dai-dai Allah. Semua sahabiah adalah dai-dai Allah. Semua anak-anak sahabat adalah dai-dai Allah. Karena mereka tahu peran mereka sebagai umat penyebab hidayah untuk manusia. Sampai akhirnya Nabi SAW suatu ketika Nabi dapat firasah. Beliau akan wafat. Orang-orang soleh hadis muatlah tahu perkara ini. Tergantung kepekaan iman seseorang. Maka kalau orang yang dipakai dia cinta kepada Allah, dia akan sambut kematiannya seperti hari raya. Dia akan mandi, dia akan siap-siap, dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan bersihkan dari kemaksiatan. Dia ingin menciptakan mati yang indah, mati yang cantik, mati yang betul-betul mempesona, menjumpai Rabb, menjumpai penciptanya yang memberikan rezeki, yang memberikan hidup, yang memberikan mati kepada dia. Dia jadikan betul-betul kematiannya sebagai hari raya. Maka Rasulullah SAW ketika tahu bahwa beliau akan wafat, maka beliau umumkan, saya akan pergi haji. Rasulullah umumkan, saya akan pergi haji. Padahal haji sebelum itu sudah disyariatkan. Tapi Rasulullah belum haji. Haji yang pertama Abu Bakar jadi Amirul Haji. Kemudian Rasulullah SAW pergi haji. Pada masa Rasulullah mau haji, diiklankan seluruh ajaib. Iklan untuk haji ini menggema. Semua sahabat diiklankan oleh Nabi SAW. Haji bersama Nabi. Maka ketika itu, semua orang bergabung haji bersama Nabi. Mereka ada yang bergabung di Mina. Mereka ada yang bergabung sejak dari Madinah. Mereka ada yang bergabung dari mana-mana. Mereka bergabung bersama Nabi SAW. Sehingga terkumpullah semuanya di Padang Arafah. Terkumpullah semua sahabat di Padang Arafah. 124.000 sahabat hadir di Arafah ketika itu. Mereka tahu bahwa ini terakhir. Maka Nabi ceramah ketika itu di atas unta. Saking pentingnya pesan yang disampaikan ketika itu. Nabi pun menjamak sholat zuhur dan asar berujah. Nabi terus bicara, Nabi bicara, Nabi bicara, Nabi bicara, Nabi berkata. Sampai semua selesai, akhirnya Nabi SAW bertanya, wahai sahabat, hal ballagtu risalah, hal adaitul amanah, apakah telah aku tunaikan amanah ini? Apakah telah aku sampaikan betul-betul risalah ini? Semua sahabat berjawab, ya Rasulullah, engkau telah sampaikan risalah, engkau telah tunaikan amanah ya Rasulullah, engkau telah selesai tugas engkau ya Rasulullah. Betul, engkau telah sempurnakan ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun mengadahkan tangannya ke langit. Rasulullah SAW berseru kepada Allah, Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad, wahai Allah saksikan. Saksikan ini ya Allah, persaksian para sahabatku. Saksikan wahai Allah. Para ulama katakan, mengapa Nabi berkata demikian? Karena Rasulullah tidak ingin berdiri di yaumil mahsyar sebagai pengkhianat yang menyembunyikan agama di hadapan para sahabatnya. Rasulullah tidak ingin disebut sebagai Nabi yang menyembunyikan agama. Rasulullah telah sampaikan semuanya. Maka Rasulullah bersabda, Allahumma syhad,
Wahai Allah, saksikan, aku telah sempurnakan semuanya ya Allah. Maka disitulah turun firman Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Hari ini akmal ini kata dalam bahasa Arab hadis muamalah ini adalah bentuk pada sifat sempurna. Islam ini telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu, dan aku sempurnakan. Tamam ini juga katanya sempurna, tapi sempurna dalam juz'iyatnya, unsur-unsurnya. Jadi dari segi umum dia sudah sempurna, dari juz'iyatnya, unsur-unsurnya sudah sempurna. Islam telah sempurna, luar dan dalam. Pada saat itu Allah turunkan firman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Ridho pada Islam. Maka keluarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal, liyuballigh syahidukumul ghaib. Hendaklah yang hadir sampaikan kepada yang tidak hadir, yang datang sampaikan kepada yang tidak datang, yang ada sampaikan kepada yang tidak ada. Sahabat hadirin paham. Kalau kita mungkin bingung, siapa yang tidak hadir pada saat itu? Madinah sudah kosong, Mekah sudah kosong, semua sahabat sudah berkumpul di Arafah. Siapa yang belum hadir ya Rasulullah? Semua sudah diseru untuk kumpul di Arafah. Semua telah datang berkumpul di Arafah. Semua telah tinggalkan tempatnya masing-masing. Semua telah kumpul. Semua sahabat telah ada. Siapa yang tidak datang? Siapa yang tidak hadir? Siapa yang tidak ada? 124.000 sahabat sudah ada semua. Maka disitulah kata ulama, disitulah ijab kabulnya antara Nabi akhir zaman dengan umat akhir zaman. Disitulah ijab kabulnya. Ya Nabi Allah, seolah-olah umat ini berkata, aku akan teruskan perjuangan kau ya Rasulullah. Kami akan teruskan wahai Rasulullah. Engkau diutus untuk sebagai rahmatan lil alamin. Engkau diutus untuk seluruh manusia. Kami akan teruskan risalah engkau ya Rasulullah. Engkau telah sempurna. Engkau telah selesai ya Rasulullah. Engkau telah tunaikan tugas engkau. Sekarang kami akan ambil alih. Umat ini akan ambil alih. Kami akan pergi kemana-mana. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Inilah umat. Kita telah terijab kabul untuk meneruskan usaha dakwah ini. Usaha agama ini telah ada pada pundak-pundak kita semua. Mengapa para sahabat setelah itu berpencar? Kenapa kuburan mereka ada di Turki? Kenapa kuburan mereka ada di Afrika, ada di Cina, ada di Eropa, ada di Argentina, ada di mana-mana tempat? Untuk apa di Sumatera? Karena mereka tidak ingin disebut sebagai sahabat yang pengkhianat. Sahabat yang menyembunyikan risalah Nabi. Makanya mereka pergi kemana-mana. Diutusnya para sahabat kemana-mana. Sebagai bukti bahwa sahabat adalah contoh bagaimana umat ini diwarisi dengan usaha agama. Amr bin Umayyah telah dikirim ke Ethiopia. Dia Al-Fadl telah dikirim ke Rum. Abdullah bin Qudzafah telah dikirim ke Persia. Amr bin As telah dikirim hadirin SWT ke Oman. Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Ali bin Abi Thalib ke Yaman hadirin SWT. Salih Al-Amiri radhiyallahu anhu telah dikirim hadirin SWT ke Mesir. Semua telah dikirim hadirin SWT oleh Rasulullah SAW. Sebagai contoh bahwa usaha agama ini diteruskan oleh umat. Maka kita ini pun termasuk orang-orang yang tidak hadir. Kita ini termasuk orang yang tidak ada ketika Arafah. Tapi kita telah didatangi oleh agama. Tinggal usaha agama lah kita bangun. Kita berdiri untuk usaha agama. Jangan sampai kita berdiri di yaumil mahsyar sebagai umat pengkhianat karena telah menyembunyikan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah menyembunyikan kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam,
telah menyembunyikan usaha agama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita semua tidak ingin. Kita ini, berikat nikmat. Berdirinya kita untuk agama menjadi sebab hidayah. Kita umat penyebab hidayah. Umat yahduna bil haq wa bihi ya'dilun. Kita ini umat yang dipilih oleh Allah untuk menjadi sebab untuk seluruh manusia. Wa bihi ya'dilun. Dan dengan agama ini kita keadilan. Keadilan maka kita. Kalau kita tidak berdiri, umat ini telah diamanahi. Umat ini telah terijab kabul dengan usaha ini. Maka inilah kerisauan Nabi, bagaimana wujud pada kerisauan kita. Tangisan Nabi, bagaimana ada tangisan kita. Gerak Nabi ada pada gerak kita. Kepedihan Nabi ada pada kepedihan kita. Nabi SAW, Nabi kaya raya hadir. Kata siapa Nabi miskin? Nabi itu mewarisi, Nabi itu mendapatkan tanah daripada Bani Nadir. Nabi mendapatkan benteng-benteng dari Khaybar. Nabi-nabi juga dapatkan dari Kompada. Nabi banyak kekayaan. Seandainya Nabi menjadi orang kaya, Allah Aradu ilayya, ditawarkan kepadaku, liyaj'ala buqa'a Makkah zahabat, untuk dijadikan gunung-gunung di seluruh Mekah ini menjadi emas. Tapi aku tolak, katanya. Tidak. Kalau Nabi mau, Nabi tinggalkan usaha dakwah ini dengan Khadijah yang kaya raya, bisa jadi pebisnis yang paling sukses. Tapi bagaimana Nabi wafat? Tufiya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ma fi baiti syai'un liyukala zuhadid. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah wafat di rumahku, katanya. Sedangkan di dalam rumahku tidak ada syai'un, satu benda pun yang patut dimakan oleh yang punya perut. Artinya yang layak dimakan oleh tikus pun tidak ada. Yang patut dimakan oleh serangga pun tidak ada. Di rumah Nabi SAW ketika Nabi SAW. Mataraka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam inda wafatihi, ketika Rasulullah SAW wafat, beliau tidak meninggalkan apapun, dirhaman, wala dinaran, wala abdan, wala amatan, wala ba'iran, wala syatan, wala syai'. Rasulullah tidak meninggalkan apapun, dirham, dinar, hamba saya laki-laki, perempuan, ataupun kambing, ataupun unta, ataupun sapi, semua tidak ada yang Rasulullah SAW tinggalkan. Semua habis untuk bagaimana para sahabat? Mereka sendiri Nabi SAW. Mereka menunggu. Datang khazanah bumi Nabi SAW di hadapan mereka menangis. Mereka menangis. Mereka habiskan semuanya untuk agama. Fatimah datang kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, Rasulullah, ayahku punya kekayaan ini dan itu. Apa yang patutnya aku warisi? Kata Abu Bakar, maaf wahai Fatimah. Sesungguhnya seorang Nabi itu tidak mewarisi apapun. Semuanya akan dihabiskan untuk fisabilillah. Apakah kamu mau aku berikan sebagian dari Baitul Mal untuk kamu? Kata Fatimah, tidak. Kalau demikian memang semua harta untuk fisabilillah, aku sebagai keturunannya, aku lebih memilih surga daripada itu. Allah, keluarga pun sama. Maka insya Allah kita ini umat. Kita ini umat. Kita ini umat pilih. Kita ini umat. Kita ini umat. Kita mesti bergerak seperti Nabi. Kita mesti sikap seperti Nabi. Berpikir seperti Nabi. Risau seperti Nabi. Punya maksud seperti Nabi. Hidup seperti Nabi. Insya Allah semua bersedia hadir. Tanpa bergerak, tanpa bangun, akan mustahil agama wujud secara sempurna pada diri kita. Maka untuk sempurnanya ini adalah kita keluar di jalan Allah. Bergerak untuk umat. Insya yang 4 bulan silakan berdiri niat keluar di jalan Allah. Semua niat hadir semua. Allah Akbar. Berdiri insya Allah. Beri nama.
Insyaallah berdiri hari Jumat, Pak. Insyaallah 4 bulan insyaallah. Silakan, Pak. 4 bulan berdiri hari Jumat, Pak. Silakan, Pak. Beri nama lagi, Pak. 4 bulan silakan. Bagi yang lebih jauh. Untuk IPB silahkan di belakang. Silakan. Ke belakang. Ke belakang. Langsung ke belakang. Kalau yang sudah lebih IPB silahkan lebih jauh. Silakan, Pak. Ayo. Silakan. Allahu Akbar. Dikirim ke depan dulu. Akhir-akhir dari Jawa Barat akan dikirim jemaah ke depan. Kalau ke depan biasanya orang ke sana bekerja, lalu ke depan kita ke sana membawa hidayah, Masya Allah. Sudah, insyaAllah ini 4 bulan. Siapa lagi, Pak? 4 bulan, Pak. IPB silakan. Negeri Jawa dan IPB. Silakan, Pak. Silakan. Beri nama, silakan. Silakan, Pak. Lagi, Pak. 4 bulan di jalan Allah. Allahu Akbar. Silakan, Pak. Yang mau 4 bulan, insyaAllah. Ya, lebih jauh.